Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa ja'ala fi samai burujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejak awal datangnya bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Dan alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita semua masih bisa menikmati indahnya, nikmatnya beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apalagi kita sebagai perempuan yang kebetulan tema pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah perempuan idaman surga. Subhanallah. Kalau kita membahas tentang perempuan, tentang wanita, an-nisa, tidak akan selesai tema kita membahasnya. Namun dengan tema yang begitu berat menurut saya, ternyata berat juga kita sebagai seorang perempuan. Karena Allah sudah memberikan 3 lebih tinggi derajat perempuan dibanding dengan kaum pria. Dan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain kecuali makhluk yang namanya makhluk perempuan. Mulai dari perempuan itu bisa hamil, nikmatnya hamil, sukacitanya hamil, melahirkan adalah perjuangan. Maka Allah memberikan ketika perempuan akan melahirkan, kemudian beliau wafat termasuk sabilillah. Karena ketika kita melahirkan, nyawalah sebagai taruhannya. Kemudian kita membimbing anak. Bahkan perempuan diberikan suatu derajat. An-nisa wa imadul bilad. Bahwa perempuan adalah menjadi tiang negara. Nah, apa hubungannya perempuan idaman surga dengan perempuan tiang negara itu? Pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya sebuah negara yang sangat besar ini bisa kita gambarkan dalam sebuah keluarga. Keluarga ini adalah negara yang kecil. Maka disinilah perempuan memilih peran yang sangat besar sekali dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ata'at zaujaha. Ini adalah salah satu indikator bahwa perempuan ini akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan keistimewaan
mau masuk ke surga dari pintu manapun. Indikator yang pertama adalah idza sholatil mar'atu khamsaha. Ketika perempuan bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, menjaganya, apalagi kemudian dia bisa melaksanakan secara berjamaah dalam keluarganya. Subhanallah, sebenarnya apa yang kita inginkan di dunia ini, apa yang kita harapkan dengan kehidupan kita ini, semuanya sudah ada di dalam sholat. Contoh kecil saja. Doa yang kita baca di antara 2 sujud, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu saja sudah mengandung doa 8 macam harapan yang kita ingin wujudkan di dalam kehidupan kita ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita ketika sholat itu sudah bisa memahami artinya, sudah bisa memahami maknanya, sehingga sholat itu bisa sambung antara hati, ucapan, dan pikiran kita. Inilah yang kadang-kadang sebagian besar dari kita sholat itu hafal lafadznya sholat, doa-doa sholat, tetapi maknanya yang belum. Disinilah perempuan diharapkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita tetap mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Kalau memang sekarang kita masih belum memahami tentang apa makna sholat dan bagaimana gerakan yang sebenarnya, maka kita wajib untuk tetap menuntut ilmu. Indikator yang kedua, wasomat syahroha, dan bisa menjaga, memelihara kualitas puasa kita di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah. Seluruh ibadah yang kita laksanakan intinya adalah untuk diri kita sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Maka Allah berfirman, as-saumu li, puasa itu untuk saya. Wa ana adzibih, maka saya yang akan memberikan pahala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semakin tahun maka kita akan melihat lingkungan keluarga kita di dalam rumah tangga kita ini seakan-akan dunia, seakan-akan sebuah lingkungan ini semuanya berpuasa. Tetapi begitu kita jalan, maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat-masyarakat yang ada di luar sana. Yang mengaku dirinya Islam, yang mengaku dirinya iman, tetapi Islam pun tidak melaksanakan rukun Islam. Maka ini yang perlu kita tanyakan, bagaimana dengan keislamannya? Maka puasa ini adalah menjadi rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memang betul-betul dirinya menyatakan sebagai orang Islam. Karena di dalam puasa banyak sekali hikmah yang kita bisa peroleh. Mulai dari mendidik nafsu kita, mendidik kita takwa kepada Allah, mendidik diri kita takut kepada Allah. Nah, kalimat takwa dan takut inilah yang seharusnya kita bentuk di dalam karakter tubuh kita, di dalam karakter diri kita, sehingga kita akan takut untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan keji, takut untuk melaksanakan maksiat, takut untuk mengurangi timbangan ketika menjadi seorang pedagang, takut tidak sholat ketika kita menjadi seorang hamba, dan takut kita kepada siksa Allah ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang perempuan adalah menjaga keluarga kita, menjaga suami kita, menjaga anak kita, supaya mereka bisa betul-betul melaksanakan ibadah puasa ini sebagai ibadah yang merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sebagai seorang muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, subhanallah, kegiatan kita, Bu, sedekah semakin meningkat, membaca Al-Quran semakin meningkat, sholat kita meningkat. Bahkan tengah malam pun kita bangun, kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita menyiapkan sahur, kita memasak dengan penuh kasih sayang, dibumbui dengan rasa cinta. Subhanallah, tidak berat ternyata buat kita. Ternyata kita bisa melampaui semua itu dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga suami kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita untuk tetap bisa menjaga puasanya. Indikator yang ketiga, yaitu wahafidat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita melihat di luar sana, ketika kita tanya, ketika kita berdialog dengan mereka, semuanya ternyata anak-anak orang Islam. Sebagian besar anak-anaknya orang Islam. Tetapi khususnya perempuan-perempuan di luar sana sudah mulai kehilangan motivasi untuk selalu menjaga kehormatannya. Mungkin pernah kita lihat ketika kita jalan-jalan, ada anak laki-laki dan perempuan jalan. Kadang-kadang laki-lakinya menggunakan celana panjang, kemudian dengan kaos lengannya sesiku. Justru perempuannya menggunakan hot pants, kemudian dengan menggunakan singlet yang terlihat auratnya di mana-mana. Inilah termasuk salah satu bahwa perempuan itu tidak menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kita dari jilatan api neraka. Salah satunya, marilah kita didik anak-anak kita sejak dini untuk mengenal bagaimana busana yang pantas bagi seorang muslim. Salah satunya adalah dengan menggunakan hijab, dengan menggunakan baju panjang yang menutup auratnya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Karena di situ wahafidot itu ada taknisnya, itu khusus untuk perempuan. Indikator yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan taatilah suami. Bagaimanapun suami kita, bagaimanapun keadaan suami kita, dengan segala kekurangannya, tugas kita adalah ata'at zaujaha, yaitu mentaati suami-suami kita. Dengan segala kekurangannya. Yang penting, ketika apa yang disampaikan oleh suami, apa yang diperintahkan oleh suami, tidak membuat kita maksiat kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kadang-kadang perempuan suka tidak terima. Dia menyuruh saya, lah suami saya itu loh Bu, seperti ini. Lah padahal dia memerintahkan saya seperti ini, padahal dia sendiri juga tidak seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah menjalin sebuah hubungan yang sudah diikat melalui akdun nikah, maka hubungan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan kedua orang tua, di depan keluarga, tetapi pertanggungjawaban kita ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita hidup di dunia sampai kita hidup di akhirat. Maka segala kekurangan suami adalah tugas kita, bagaimana kita bisa menyempurnakannya. Salah satunya yaitu kita dengan menjaga kehormatan suami dan mentaati perintahnya. Kalau keempat hal itu, 4 indikator itu sudah kita laksanakan dengan sebaik mungkin, sebatas kemampuan kita. Karena kita yakin tidak ada manusia yang sempurna.
Jadi kita berusaha secara maksimal bagaimana kita bisa merealisasikan perintah-perintah Allah, khususnya 4 indikator ini tadi dalam kehidupan kita. Wakilalaha, maka disampaikanlah kepada perempuan itu. Udkhulil jannah, wahai perempuan-perempuan yang sudah melaksanakan keempat indikator tadi. Udkhulil jannah, masuklah ke surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu-pintu surga yang mana yang kamu kehendaki. Subhanallah, ternyata perempuan itu diberikan keistimewaan yang begitu besar oleh Allah. Ketika kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam hadis tadi, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk masuk surganya Allah dari segala pintu manapun, dari pintu manapun kita mau. Bayangkan, sampai Allah pun memberikan keistimewaan kepada perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di telapak kaki seorang ibu. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir kali, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita, khususnya kaum perempuan, bisa melaksanakan sholat kita dengan terjaga, puasa kita semakin meningkat kualitasnya, kehormatan kita semakin terjaga dengan sikap kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Dan yang terakhir, kita mampu menjadikan istri-istri yang taat kepada suami. Jangan sampai kebalik seperti yang biasanya ada itu, katanya suami-suami takut istri. Tidak, tetapi kita menjadi istri yang taat kepada suami. Dan semoga dengan kajian yang hari ini bisa kita laksanakan, Allah memberikan rahmat kepada kita semua, bisa menjalankan ibadah puasa, meningkatkan sedekah kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, sehingga kita mampu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan itqu minan nar. Apalagi sekarang menjelang akhir 10 hari yang terakhir, marilah bersama-sama kita menggapai malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari seminggu 1000 bulan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama pribadi mungkin ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.